dari tabel 5 terlihat bahwa presentasi masing-masing responden pemberian ASI eksklusif hampir merata. Paling banyak responden yang memberikan ASI eksklusif yaitu 52%, sedangkan responden yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 48%. Ya, Kemudian, stop dulu baik, Bu Nina. Ya, teman-teman semua, apakah sama hasilnya bahwa yang melakukan ASI eksklusif ada 48, yang tidak eksklusif 48%, yang eksklusif 52%? Sama semua hasilnya? Sama Ibu. sama Bu. Nah, Sama. sama. Ya, sip. Ya, jadi di sini kita lihat berarti yang melakukan ASI eksklusif itu lebih banyak ya dibandingkan yang tidak ya. Boleh juga kalimatnya interpretasinya seperti itu ya. Jadi yang ibu-ibu atau responden yang melakukan ASI eksklusif itu lebih banyak dalam kurung 52% dibandingkan dengan yang tidak eksklusif dalam kurung 48%. Boleh juga kalimatnya seperti itu. Ya, silahkan yang mana-mana aja ya. Ya, lanjut Nina. Rata-rata Baik, sekarang. Mm-mm. tabel 5.2 rata-rata berat badan ibu. Untuk Mm-mm. variabelnya berat badan ibu rata-rata di 56,60, mediannya 55,00, standar deviasinya di 9,001, min maxnya di 45 sampai dengan 75, 95% CI-nya 54,04 sampai 59,16. Tabel 5.2 menunjukkan rata-rata berat badan ibu 56,60 kilo, standar deviasi 9,001 dengan berat badan ibu terendah 45 kilo dan paling berat 75 kilo. Dalam kurung 95% CI 54,04 sampai dengan 59,16. Ya, Demikian, Bu. ya. Sebentar, op dulu 52. Ya. Semuanya sama ya, saya rasa ya. Nggak ada yang Sama, beda Ibu. kan? Sama Ya, Ibu. Sama ya. Ibu. Sip. Ya, berarti input datanya juga sudah benar. Boleh desimalnya nanti dibikin satu angka saja ya, 55,0 nanti ya pada penulisan supaya nggak terlalu lebih hemat juga ya, lebih hemat tempat dan lebih enak dilihatnya. Misalnya 9,0 saja, 55,0 saja gitu ya. Jadi lebih ringkas gitu. Ya, ini satuannya juga sudah ditulis. Berat badan terendah 45 ya. Jadi yang paling berat itu 75 kilo. Ya, ya bagus ya. Jadi seperti ini tabelnya, format tabel pada umumnya yang digunakan itu seperti ini. Jadi hanya ada 3 garis gitu, ya, dan tidak ada garis vertikal. Ya. Oke, terima kasih Bu Nina ya. Baik, terima Eh, kasih, Bu. Bagus ya, sudah bagus. Saya rasa tidak ada perlu pengulangan ya, karena tidak bermasalah lah ya, dan ini sangat sederhana. Jadi bisa kita lanjutkan untuk materi hari ini. Izin saya share dulu. Ibu. Ya, silakan. Oh iya, kalau ada pertanyaan monggo Pak. Nah, Ibu aja suruh aja tadi Mm-mm. pemaknaan si A itu saya Hmm, gak lupa kemarin Bu jadinya. hmm. Ya, baik. Confident interval ya. Iya, ya. Ya, jadi confident interval itu angka di populasi. Jadi rata-rata rank di populasi itu eh, seperti itu gitu. Tadi berapa CI-nya bahasa Bu Nina? Bisa ditampilkan lagi deh. Maaf, biar lebih jelas. Halo? Oh, mungkin Bu Ninanya. Masih ada nggak orangnya nih? Maaf, Bu, tadi Oh, kelempar, Bu. oh iya ya. Ya, boleh dilihatin lagi yang tadi confident interval biar lebih jelas kalau ada yang ditampilkan. Nah, ya ini ya. Itu saya. Oke. Sudah muncul ya, Pak Lubo ya. Nah, Ya, eh, eh, ini biar bagus juga nanti ditarik aja grafik apa tabelnya ke kanan supaya 95% confidence interval ini apa nggak turun ke bawah gitu angkanya Bu Dina ya. Nanti kalau pembuatan laporan ya atau manuskrip itu sebetulnya apa huruf di dalam tabel ini boleh dikecilkan gitu. Nggak apa-apa kalau tabel itu dikecilkan. Jadi supaya juga dilihatnya lebih enak gitu ya. Jadi bisa digeser. Nah, kan jadi lebih enak ya.
Jadi 95%. 95% itu kan sudah kita tentukan ya, dan itu kalau di SPSS sudah otomatis 95% itu yang kita gunakan. Jadi 95% itu kita meyakini ya bahwa rata-rata berat badan ibu di populasi itu antara 54 sampai dengan 59 kilo. Itu di populasi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita meyakini tuh 95% kita yakin bahwa di populasi itu rata-rata berat badan ibu antara 54 sampai 59. Gitu kira-kira Pak Lobo maknanya. Oke. Nah, Oke. 5%-nya itu yang kita tentukan itu 5%-nya itu errornya, kesalahannya gitu. Kesalahan dari sampel kita itu 5% dari populasi. Nah, penyimpangannya, standar deviasinya 9 plus minus gitu. Gitu Pak Lobo. Ya, Oke. ya dan teman-teman ya. Jadi kita mengambilnya ada bisa juga sih 80%, 85%. Berarti tapi kalau kita mengambilnya di bawah 95% itu kan artinya keyakinan kita kurang ya. Nah, jadi akan lebih baik biasanya kalau untuk penelitian sosial itu 95%. Tapi kalau penelitian kesehatan masyarakat termasuk ya, tapi kalau penelitian yang intervensi melibatkan apa ya, medis gitu, melibatkan nyawa gitu kaitannya dengan itu, nah biasanya angkanya nggak boleh 95%, tingkat kepercayaan harus kita naikkan, biasanya 99%. Jadi hanya ada boleh kesalahan tuh 1% errornya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk penelitian sosial, di Kesmas, perilaku manusia gitu ya, kita kan banyaknya di situ, itu 95% sangat umum. Kecuali Hmm. penelitian-penelitian farmasi ya, obat-obatan, pokoknya yang menyangkut nyawa, nah itu apa namanya biasanya lebih dari 95%. Begitu. Baik, terima kasih Bu Nina. Silakan di stop. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi yang lainnya. Saya lanjut share ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita sekarang sudah sampai ke uji validitas instrumen ya. Jadi yang dimaksud instrumen di sini ya, yang dimaksud instrumen di sini adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur variabel kita. Jadi setiap alat ukur ya yang kita gunakan untuk mengukur data kita, ya mengukur variabel penelitian kita itu harus divalidasi. Ya, nah penelitian yang menggunakan alat ukur seperti kuesioner ya itu dilakukan validasi bisa kita gunakan SPSS ya dengan nilai-nilai statistik. Kalau kita menggunakan alat ukurnya, misalnya untuk menggunakan mengukur tekanan darah, kita menggunakan tensi itu juga kan harus dikalibrasi ya alatnya. Atau mengukur status gizi menggunakan timbangan misalnya ya itu juga harus dikalibrasi. Kalau kita menggunakan alat-alat ukur seperti itu. Nah, tetapi ketika kita menggunakan alat ukurnya berupa kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, nah itu juga harus divalidasi gitu. Ya, validasinya dengan nilai-nilai statistik. Kecuali kalau kuesioner kita itu kita mengambilnya dari kuesioner yang sudah standar, ya, yang sudah baku, yang sudah digunakan umum gitu ya. Misalnya di skala dunia internasional ya riset-riset itu sudah umum menggunakan kuesioner tersebut ya. Misalnya kalau di gizi itu ada kuesioner MNA itu namanya ya, malnutrition apa ya singkatannya saya lupa itu. Jadi itu kuesioner status gizi yang memang sudah umum digunakan. Ya, jadi itu sudah divalidasi gitu ya dengan penelitian di beberapa negara. Jadi kita bisa langsung mengadopsi itu ya tanpa kita mengembangkan lagi karena sudah terstandar. Kalau kita mengembangkan lagi menambah-nambah pertanyaan berarti kita harus validasi sendiri gitu. Nah, tetapi karena pertanyaan itu sudah standar dengan sekian pertanyaan ya kita tidak perlu lagi melakukan uji validitas apa namanya secara statistik, tapi kita tetap harus melakukan trial ya, trial untuk uji coba
kuesioner di lapangan ya. Itu hanya untuk mengetahui apakah ada kesulitan ketika mengisi kuesioner tersebut, ketika menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu yang kita evaluasi gitu ya. Misalnya, oh apakah pernyataan dari pertanyaan nomor 1 tidak difahami. Nah, kita boleh mendefinisikan ya pertanyaan itu dengan yang pertanyaan yang lebih jelas ya. Terutama kalau pertanyaan itu kuesionernya kita ambil dari kuesioner berbahasa Inggris. Nah, kan kita perlu translate dulu. Nah, translate-nya itu kita uji cobakan. Jadi kita uji coba apakah ada kesulitan ketika responden menjawab pertanyaan itu. Jadi validasi secara statistik tidak diperlukan lagi, namun kita tetap harus trial gitu. Nah, biasanya apa namanya teman-teman sering menyusun sendiri, mengembangkan sendiri kuesioner ya pertanyaan atau mengadopsi dari pertanyaan penelitian lain ke penelitian kita, kemudian eh, kita kembangkan sendiri gitu ya, kita rubah-rubah gitu, kita sesuaikan. Nah, itu apa namanya harus diuji validitas gitu ya untuk memastikan bahwa kuesioner itu benar-benar bisa mengukur variabel yang akan kita ukur. Jadi instrumen itu harus bisa mengukur variabel yang akan diukur gitu. Kalau variabel itu tidak bisa diukur berarti belum bisa menjadi variabel. Ya, misalnya tadi tekanan darah. Bisa kita ukur dengan alat ukur dan hasilnya jelas ya. Kemudian kadar HB ya. Bisa kita ukur dengan hasil ukurnya jelas. Pengetahuan bisa kita ukur hasilnya jelas ya. Nah, supaya pengetahuan yang kita ukur itu jelas, valid, bisa kita percaya harus diuji validitas dulu. Hasil ukurnya jelas, pengetahuan itu nanti apakah seseorang itu punya skornya sekian, sekian, sekian gitu. Nah, itu jelas hasil ukur dari pengetahuan. Apakah nanti skornya itu akan kita kategorikan menjadi pengetahuan baik, ya kurang baik, atau pengetahuan tinggi, sedang, rendah, dan seterusnya, itu tergantung dari si peneliti. Yang jelas, variabel itu harus bisa diukur, dan alat ukurnya itu harus valid dan reliable. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Ya, nanti kita bisa lakukan dengan SPSS menggunakan data yang sudah Bapak Ibu terima. Ya. Nah, mungkin sekedar reminder barangkali ya, ini tentang validitas itu apa. Jadi validitas ini digunakan untuk mengukur pertanyaan atau pernyataan. Ya, kadang-kadang ada pertanyaan dan ada pernyataan ya, yang berkaitan dengan pengetahuan dan sikap. Nah, kalau pengetahuan biasanya dalam bentuk pertanyaan diukurnya ya. Misalnya tentang penyakit COVID. Ya, biasanya kita berikan pilihan ganda. Bukan pertanyaan yang sifatnya terbuka ya, Bapak Ibu. Jawaban esai bukan ya, tapi pertanyaan yang tertutup ya. Seperti misalnya pilihan ganda. Apa yang dimaksud atau kepanjangan dari COVID itu apa? Nah, nanti kita buat pilihan-pilihan optionnya ya dari jawaban tersebut. Itu pertanyaan kalau untuk pengetahuan. Nah, kalau sikap biasanya adalah berupa pernyataan. Sehingga nanti jawabannya adalah skala Likert biasanya ya. Sangat setuju, setuju, ya. Ragu-ragu ya. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu sikap. Tapi bukan pertanyaan ya, biasanya pernyataan. Ya, karena kan sikap itu kan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu ya, tapi dia belum melakukan, baru cenderung aja. Nah, kita ukurnya dengan pernyataan. Nah, ini hati-hati kalau Bapak Ibu nanti ada variabel pengetahuan dan sikap. Soalnya kadang-kadang bikin pertanyaannya tuh tumpang tindih gitu ya. Pertanyaan sikap, tapi sebetulnya itu ke arah pengetahuan. Nah, ini kadang-kadang jadi rancu. Nah, hati-hati nanti ketika menyusun kuesioner yang ada variabel pengetahuan dan sikap, ini harus beda ya. Nah, jadi validitas digunakan untuk mengukur pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan pengetahuan dan sikap, ya, yang memang itu kita sendiri, ya, yang mengembangkan gitu, yang menyusun. Nah, kemudian dilakukan dengan cara melakukan korelasi skor masing-masing pernyataan terhadap total skor. Jadi nanti Bapak Ibu kita bisa lihat outputnya ya. Jadi ada skor dari masing-masing apa namanya pertanyaan dari setiap individu. Ya, nanti dibandingkan dengan total skornya itu ada korelasi enggak? Kalau ada korelasi berarti dia valid. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin lebih paham kalau kita sudah praktik ya. Dan suatu pernyataan dikatakan valid bila skor pernyataan tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya.
Ya, jadi dengan kita melihat p-value-nya nanti ya, nanti setelah kita praktek. Jadi 3 ini ya mengenai validitas. Nah, kemudian kita juga akan menguji reliabilitasnya. Reliabilitas ini lebih kepada konsistensi dari suatu hasil pengukuran. Nah, nanti ada ininya ya. Jadi pengujian reliabilitas ini dimulai validitas dulu. Jadi langkahnya itu validitas dulu, ya nanti baru kita melihat nilai reliable-nya. Validitas dulu, tapi jika ada pernyataan atau pertanyaan yang tidak valid, maka pertanyaan atau pernyataan tersebut dibuang. Gitu, ya. Jadi kita akan lihat nanti nilai validitasnya setiap item pertanyaan. Misalnya, kuesioner kita ada 10 pertanyaan. Ternyata ada 2 yang tidak valid gitu. Nah, 2 itu kita delete, kita hilangkan, kita keluarkan gitu. Kemudian kita running lagi sampai hasilnya sudah valid. Jadi dari 10 pertanyaan itu tinggal 8 nanti pertanyaan yang benar-benar akan kita gunakan untuk turun ke lapangan untuk diambil datanya. Ya, jadi sudah valid itu ya, bisa untuk mengukur variabel itu. Nah, makanya Bapak Ibu kalau bikin pertanyaan jangan terlalu sedikit. Misalnya bikin pertanyaan pengetahuan 10, sikap 10. Menurut saya itu terlalu sedikit karena khawatir nanti begitu divalidasi banyak yang nggak valid. Nanti pertanyaannya tinggal sedikit ya. Misalnya gini, kita bikin pertanyaan ada 10 nih pengetahuan ya. Item pertanyaannya ada 10. Begitu diuji validitas, ternyata ada 6 atau 5 yang nggak valid. Berarti kan tinggal 5 pertanyaannya, ya kan? Nah, ya boleh saja 5 itulah yang kita gunakan. Tetapi akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengukur pengetahuan seseorang hanya dengan 5 pertanyaan, kan gitu ya. Kalau nanti hasilnya pengetahuannya baik, kok bisa dikatakan baik, bisa dikatakan pengetahuannya kurang baik misalnya. Padahal pertanyaannya cuma 5. Apa benar kita bisa mengukur tingkat pengetahuan seseorang dengan pertanyaan yang sedikit? Nah, itu nanti akan timbul pertanyaan berikutnya seperti itu. Jadi maka kalau bikin pertanyaan tuh jangan terlalu sedikit ya. Jadi ditambah gitu untuk mengantisipasi kalau ada pertanyaan yang tidak valid. Sebetulnya sih boleh-boleh aja, nggak ada aturan, nggak ada ketentuan berapa, enggak. Cuma pertimbangan argumentasi dari peneliti nanti saat menjelaskan. Gitu ya. Nah, jadi reliabilitas lebih kepada konsisten. Kalau valid itu lebih kepada ketepatan. Nanti kita lihat ininya. Pengujian reliabilitas dimulai validitas dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tidak valid, pertanyaan itu kita buang ya. Nah, pernyataan-pernyataan yang sudah valid baru secara bersama nanti diukur reliabilitasnya. Jadi kalau sudah valid semua baru kita lihat angka reliabilitasnya. Apakah sudah konsisten atau belum. Nah, barangkali ilustrasi untuk validitas dan reliabilitas ya, kita bisa lihat di sini. Jadi perbedaan yang dimaksud validitas dan reliabilitas itu apa? Nah, validitas atau validity adalah ketepatan alat ukur mengukur data. Sedangkan reliabilitas itu konsistensi, gitu ya. Misalnya ketika kita mengukur berat badan pada bayi misalnya ya dengan berat badan pada orang dewasa tentu menggunakan alat ukur yang berbeda. Nggak bisa kita menimbang bayi menggunakan berat badan timbangan yang digunakan untuk orang dewasa. Nah, itu tidak tepat alat ukurnya, ya tidak valid. Nah, kalau reliabilitas itu konsisten. Jadi diulang-ulang alat ukur itu kita gunakan menghasilkan angka yang sama, nilai yang sama. Itu namanya konsisten atau reliabilitas. Nah, itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Begitu juga untuk kuesioner. Jadi uji validitas dan reliabilitas ini digunakan ketika penelitian menggunakan instrumen kuesioner yang menggunakan skala Likert ya, seperti mengukur pertanyaan sikap atau pertanyaan pengetahuan ya. Dari tadi ya penjelasan sebelumnya. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan arah panah gitu ya. Biasanya kalau kita memanah ya, eh, panahan kita dikatakan tepat ya, valid itu kalau mengenai sasaran, yaitu di tengah ya. Nah, itu valid gitu. Nah, kalau reliabilitas itu nggak konsisten ya. Dia kadang di sini, kadang di
kadang di tengah, kadang di pinggir gitu ya, kadang di mana-mana. Nah, itu tidak reliable. Nah, kalau kita reliable ya, dia akan mengumpul di satu titik. Jadi diulang-ulang panahnya pun tetap sama gitu hasilnya. Nah, itu namanya reliable. Jadi nggak kemana-mana. Ya, kira-kira ini ilustrasinya ya, perbedaan dari validitas dan reliabilitas. Nah, mungkin ini lebih jelasnya lagi. Jadi kalau misalnya titiknya itu tidak ada di tengah, sudah pasti dia tidak valid. Ya, nah apalagi kalau titik-titiknya itu kemana-mana, dia mencar gitu, tidak mengumpul di satu titik, ya tidak reliable. Ya, maka pada contoh yang paling kiri, ya itu tidak valid dan tidak reliable karena alat ukurnya tidak tepat sasaran dan juga begitu diulang-ulang hasilnya berbeda-beda gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, sedangkan yang nomor duanya, ya dia valid ya karena tepat sasaran dan juga reliable karena dia mengumpul di satu titik yang sama, tidak berpencar. Nah, ini alat ukur yang paling baik ya, reliable dan valid. Nah, kalau contoh nomor 3 tidak valid ya karena hasilnya tidak tepat sasaran, tetapi dia reliable ya karena diulang-ulang hasilnya tetap sama ya, titiknya mengumpul pada satu titik yang sama ya, tidak berpencar. Nah, kalau yang terakhir dia valid sih, kena sasarannya ya, tetapi tidak reliable gitu karena hasilnya juga ada yang kemana-mana juga. Jadi diulang-ulang, walaupun alat ukurnya sudah tepat nih, pakai timbangan bayi ya, tetapi begitu digunakan diulang-ulang beda-beda hasilnya. Nah, itu valid tapi tidak reliable. Nah, kira-kira ini ya ilustrasi barangkali ya untuk memahami perbedaan validitas dan reliabilitas. Nah, pada kuesioner juga seperti itu ya. Idealnya harus valid dan reliable, harus tepat ya. Ketika kita membuat pertanyaan pengetahuan, jangan sampai pertanyaan pengetahuan itu sebetulnya adalah pertanyaan tentang sikap. Nah, itu contoh ya. Jadi itu tidak bisa digunakan untuk mengukur pengetahuan. Ya tidak valid ya, dan ketika ditanyakan berulang-ulang apa namanya jawabannya berubah-ubah gitu ya. Nah, itu bisa jadi apa namanya artinya kuesioner berarti tidak reliable gitu. Nah, maka untuk memastikan validitas secara statistik ya, kita ukurannya pakai statistik kalau untuk pengetahuan dan kuesioner. Nah, itu harus kita lakukan uji validitas dan reliabilitas gitu ya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum kita ke S+S? Bisa difahami ya perbedaan dari validitas dan reliabilitas. Ibu izin tanya Nah, bahwa silakan ya, Bu Puji. ya untuk tadi kan untuk menguji validitas dan reliabilitas kan 30 orang ya Bu ya. Mm-mm. Ini Mm-mm. boleh di tempat yang berbeda atau harus tempat yang sama tapi di kondisinya sama ya? Oh ya, pertanyaan bagus Bu Puji ya, saya belum menjelaskan. Nah, iya betul. Jadi Bapak Ibu, beberapa literatur kebanyakan memang menyebutkan minimal tuh 30 responden ya untuk uji validitas atau uji coba ya, uji coba kuesioner. 30 responden. Dan itu tidak boleh responden yang sudah kita pakai untuk uji validitas kita gunakan lagi untuk sampel kita. Nah, itu nggak boleh ya, karena nanti bias, karena dia sudah tahu juga pertanyaannya ya, dan mungkin jawaban-jawabannya juga dia sudah searching gitu ya. Nah, jadi harus orang yang berbeda, tetapi punya karakteristik yang sama dengan sampel. Nah, adapun dilakukannya di mana, boleh di tempat yang sama. Yang penting karakteristik sampelnya atau respondennya sama dengan responden yang akan kita gunakan di sampel kita. Punya karakteristik yang sama, tetapi orangnya berbeda. Ya, misalnya kita penelitian di suatu perusahaan misalnya ya, jumlah karyawannya ada 150. Ya, tapi sampel kita 100 misalnya. Kan berarti ada 50 orang yang tidak kita jadikan responden. Ya, nah dengan karakteristik yang sama 150 ini ya, katakanlah dia di satu departemen ya dengan pekerjaan yang sama. Tentu dengan pekerjaan yang sama ya, jangan yang berbeda. Tapi itu juga tergantung dari konteks penelitian kita sih ya. Jadi Bapak Ibu yang si peneliti sebetulnya lebih paham apakah itu karakternya sama atau enggak. Anggaplah 150 ini
jumlah responden di satu departemen. Ya, anggaplah itu populasinya di departemen A itu ada 150 gitu ya. Nah, sampel kita hanya 100. Nah, kita mau uji validitas 30 orang. Ya, ambillah ke yang 50 orang itu yang nanti tidak kita jadikan sebagai responden di departemen yang sama. Boleh ya. Tetapi kalau di departemen itu jumlahnya hanya 100, sementara sampel kita juga 100 misalnya. Terus kemana dong? Kalau kita ke departemen yang lain kan karakteristiknya beda ya, karena pekerjaan beda misalnya. Nah, boleh kita ambil di tempat lain, di perusahaan lain ya, tetapi dengan karakteristik yang sama. Ya, misalnya kalau tentang beban kerja atau K3 misalnya ya, tentu harus di departemen atau di apa namanya pekerja yang sama lah karakteristiknya, tapi di perusahaan yang berbeda. Kalau di perusahaan yang kita teliti itu tidak sama, apa terbatas orangnya. Nah, seperti itu. Jadi boleh kita di tempat lain, tapi karakteristiknya yang sama. Begitu juga misalnya penelitian di puskesmas. Boleh saja uji validitasnya di puskesmas kelurahan A, tapi nanti responden kita, sampel kita di puskesmas B misalnya. Boleh, ya asalkan karakteristiknya sama. Misalnya kita penelitiannya respondennya adalah pasien. Ya pasien yang sama-sama berobat ke puskesmas. Misalnya pasien kita batasi, pasien yang rawat jalan misalnya. Nah, nanti ngambil di puskesmas yang lainnya sama, harus pasien yang rawat jalan gitu. Atau di rumah sakit, kita meneliti di rumah sakit tipe A misalnya. Eh, Tidak memungkinkan kita uji validitasnya di rumah sakit A juga karena jumlahnya terbatas misalnya. Nah, boleh kita mengambil untuk uji cobanya di rumah sakit yang lain, tapi tipenya harus sama. Tipe rumah sakitnya harus sama-sama tipe rumah sakit A. Nah, gitu kira-kira Bu Puji. Mm-mm. Ya, terima kasih Ibu. Mm-mm. Ya, jadi boleh di tempat yang sama, boleh juga di tempat yang berbeda. Asalkan karakteristiknya sama ya. Baik, ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Izin Bu, Sobri Bu. Silakan Pak Sobri. Bu, kalau untuk kita menguji validitas instrumen ya di Mm-mm. populasi yang sangat heterogen Bu, gitu. Mm-mm. Misalnya latar Mm-mm. belakang budaya, Mm-mm. bahasanya, Mm-mm. pendidikan juga beda-beda gitu. Mm-mm. Kita wilayah DKI lah gitu. Nah itu Mm-mm. gimana cara kita menyiasatinya Bu? Mm. Untuk bisa ke wilayah yang sangat heterogen gitu. Iya. Eh, Kalau heterogen itu tidak, si peneliti menganggap heterogen itu tidak akan berpengaruh kepada hasil, itu nggak masalah, Pak. Ya, misalnya memang sebetulnya kita mau tahu perbedaan hasil pada berbagai karakteristik. Misalnya pada orang dengan pekerjaan ini dan itu, kemudian dengan tingkat pendidikan yang beragam, kira-kira seperti apa hasilnya. Itu nggak masalah, Pak. Kecuali kalau si peneliti memang dari awal sudah membatasi. Misalnya hanya mengambil, misalnya merokok misalnya ya, hanya mengambil yang laki-laki aja gitu. Karena dianggap oleh si peneliti kalau perempuan tidak terlalu banyak misalnya. Ya, jadi mengambilnya yang laki-laki saja. Nah, begitu kita uji coba responden dengan karakter heterogen tersebut kita batasi lagi, hanya memilih yang laki-lakinya saja misalnya. Atau dengan karakteristik budaya. Kalau kita memang penelitian kita variabel kita untuk melihat keragaman budaya, ya nggak apa-apa heterogen. Gitu justru nanti itu yang akan kita lihat. Ya, tetapi kalau heterogen itu akan berpengaruh pada hasil kita, berarti kita harus sempitkan lagi responden yang kita pilih. Ya, maka kalau di komunitas, misalnya di masyarakat, ya hanya kita pilih yang karakteristik tertentu. Misalnya, apakah di mereka yang tinggalnya di perumahan, ya kita anggap perumahan itu di situ masyarakatnya memiliki status ekonomi yang lebih mapan, misalnya. Ya, itu asumsi peneliti. Jadi nanti respondennya pun kita pilihnya di perumahan ya kemudian uji coba kuesionernya juga pastinya di wilayah pemukiman di perumahan gitu. Jadi seperti itu. Jadi pertimbangan si peneliti itu yang lebih tahu apakah karakteristik itu nanti akan keragaman itu akan berpengaruh pada hasil atau justru itu yang kita cari. Kalau itu yang kita cari ya nggak masalah. Nah, paham nggak maksudnya Pak Sobri ya? Iya Bu, Mm-mm, iya. mm-mm, Ya, gitu. mungkin balik lagi ke peneliti ya Iya, pertimbangan.
Betul. Kembali lagi, respondennya siapa yang ditentukan oleh peneliti. Kemudian variabelnya apa, gitu. Ya, ya, gitu ya. Bu, Bapak Ibu, satu lagi silakan Pak Sobri. Mm-mm. tadi Bu, kalau misalnya kita kebetulan membuat kuesioner dengan jumlah butir soalnya Mm. tadi ya sudah terlanjur terbatas misalnya. Mm. Nah, eh, padahal mungkin beberapa dari butir soal itu itemnya itu kita ngambil dari literatur yang sebelumnya sudah digunakan gitu Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ketika diuji Mm-mm. ternyata ada beberapa item yang korelasinya rendah. Nah, Mm-mm. itu eh, apa Bu? Tindakan selanjutnya apakah kita merevisi atau Mm-mm. mengganti atau kita Mm-mm. hapus saja? Nah, Mm-mm. apa yang jadi dasar keputusan kita Bu? Gitu. Ya, bagus-bagus pertanyaannya Pak Sobri. Kalau kita nggak mau pusing dan pertanyaan kita masih cukup banyak, itu bisa kita apa namanya, kita delete Pak, hapus saja gitu ya, gampangnya begitu. Tapi kalau pertanyaannya sudah sedikit, kita delete kan makin sedikit. Nah, akhirnya kita revisi saja pertanyaan itu gitu ya. Tapi idealnya memang setelah revisi harusnya dilakukan uji validitas ulang, Pak. Nah, itu yang banyak tidak dilakukan. Males lah turun lagi ke lapangan ya, uji coba lagi kapan penelitiannya kan gitu ya. Nah, akhirnya itu direvisi tapi tidak dilakukan validasi lagi. Nah, kadang si peneliti tuh seringnya seperti itu. Tapi ada juga yang pilih, daripada nanti ditanya-tanya macem-macem gitu ya. Udah dihapus aja lah, di delete aja ya. Sudah tinggal itu. Ya nggak apa-apa juga. Jadi tergantung pilihan si pilih. Asalkan nanti misalnya ada pertanyaan ketika publikasi ya terkait dengan kuesioner. Nah itu si peneliti harus bisa menjelaskan gitu. Dengan pertanyaan yang sedikit ini kok tetap dilanjutkan misalnya. Nah itu harus bisa berargumen di situ saja sebetulnya masalahnya. Ya harus bisa uh, berargumentasi memberikan jawaban apa dasarnya? Intinya seperti itu. Maka, maka gini, kalau kita boleh kita mengambil kuesioner nih yang sudah dilakukan oleh orang lain di tesisnya misalnya ya, kita gunakan, tapi tetap harus divalidasi ya, karena itu kan bukan kuesioner standar. Itu kan walaupun si peneliti sebelumnya sudah melakukan uji validitas, tapi kan komunitasnya berbeda. Nah, itu jadi tetap walaupun kita mengambil pertanyaan dari peneliti lain, dari tesis lain gitu ya, tetap harus kita lakukan uji validitas karena populasinya berbeda dengan kita. Kan nggak mungkin populasinya sama ya. Jadi populasi yang berbeda, walaupun kuesionernya sudah divalidasi, tetap harus kita validasi. Kecuali tadi pertanyaan standar yang sudah skala nasional, internasional digunakan. Misalnya kualitas hidup, itu ada banyak versi pertanyaan tentang kualitas hidup. Ada khusus kuesioner tentang kualitas hidup pada penderita diabetes misalnya. Itu ada lagi, dan itu sudah standar, sudah umum digunakan, scoringnya bagaimana dan seterusnya. Nah itu tidak perlu lagi kita validasi. Hanya kita lakukan trial saja. Atau kalau ada yang kita rubah kuesionernya, ada yang kita potong-potong misalnya ya. Misalnya kuesioner standarnya ada 30, kebanyakan saya kurangin aja lah 15. Nah itu harus divalidasi. Ya, karena kita tidak menggunakan aslinya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke peneliti, mau di delete atau mau direvisi, ya, revisi idealnya divalidasi lagi, ya. Nah, tapi kalau tidak divalidasi lagi, tapi hanya kita revisi, harus bisa menjelaskan kenapa tidak divalidasi. Maka orang banyak memilih dihapus, gitu. Ya, atau ketika kemarin ada mahasiswa yang tahun lalu itu ada yang ketika sudah divalidasi apa namanya banyak yang nggak valid ya. Nah beliau WhatsApp saya, Bu gimana nih Bu kuesioner saya banyak yang nggak valid Bu gitu. Berapa Pak ininya responden untuk validasinya 25. Kenapa tanggung 25? Kenapa nggak 30? Kan minimalnya 30. Oh iya Bu, baik. Akhirnya ditambah 30 dan dilebihkan lagi malah jadi 32 apa. Baru deh valid gitu ya. Jadi banyak yang valid maksudnya, yang nggak validnya jadi sedikit. Jadi gitu. Jadi mempengaruhi hasil juga kadang-kadang dengan jumlah responden yang sedikit. Ya, maka jangan uji coba responden hanya 10 gitu ya. Nanti hasilnya malah jelek. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi saya pengen nanya Pak Sobri ya? Pak Lobo. Ya, Sobri. Oh, Pak Sobri. Ibu, Oh, Sobri. Ya saya, gimana Pak Lobo? saya baru mau bertanya. Silakan Bu, Pak. Kita diskusi aja. Bu ini mohon bantuan Ibu nih sekalian. Hmm. Karena eh,
saya tertarik tuh melihat Golantang Mm, BKKBN, mm, mm, mau dievaluasi mm, aplikasinya. mm, Nah, setelah saya cek-cek kan aplikasi itu memiliki beberapa fitur, eh, main fiturnya seperti sosialisasi BKL ya, Bina Keluarga Lansia, kemudian ada artikel-artikel, ada istilah kalkulator kesehatan gitu, kemudian live chat dan dashboardnya yang menarik banget dengan tujuan untuk memberikan eh, informasi, meningkatkan kesadaran, menyediakan beberapa alat bantu, memfasilitasi interaksi dan lain-lain lah untuk kesejahteraan lansia. Nah itu kan membernya ada 3 Bu yang mm, bisa akses ke dalam, yaitu lansia itu sendiri, keluarga, dan kader atau petugas yang konsen mm. untuk memberikan edukasi. Nah, saya jadi keingat tadi untuk melihat validitas dan reliabilitas tadi. Itu kita ngambil dari ketiga itu untuk mengevaluasi apa harus ngambil tiga-tiganya Bu ya? Atau Maksudnya cukup salah satu? tiganya itu 3 jenis respondennya. Ada kader, lansia, dan ada petugasnya. Oh, tergantung nanti Bapak respondennya siapa yang akan dijadikan di peneliti nanti. Kalau Bapak mengambil respondennya semua kriteria itu berarti ya validitasnya nanti diambil beragam. Misalnya Oke, 10 dari oke. lansia, 10 dari kader, 10 dari gitu. Oke, ya. Mm, 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 Tapi mm. kalau salah satu pun memungkinkan, tergantung peneliti lagi dan tujuannya ya Bu ya. Iya, kalau cuma satu nanti nggak mewakili. Padahal responden Bapak, Oke, ya kan? Padahal responden Bapak ada oke. 3. Dicobanya hanya untuk kader. Padahal lansia juga nanti akan ditanya. Nah, khawatir nanti malah nggak tepat gitu. Oh, Mm-mm. oke. Baik Mm-mm. Ibu, terima Ya, kasih. sama. Karena kan bertanya ke lansia juga kadang beda ya. Mungkin pertanyaannya Mm-mm. juga yang dengan menggunakan bahasa yang harus jangan terlalu medis gitu kan. Nah, kan seperti itu, Iya. kita nggak tahu pendidikan mereka. Nah, itu kan berbeda. Nah, nanti pas uji validitas sekalian itu bisa kita mengevaluasi pertanyaan mana yang kalau lansia itu nggak paham dengan pertanyaan ini. Oh, berarti harus ada penjelasan di item pertanyaan itu. Maksudnya adalah seperti apa? Misalnya ada bahasa medis, Oh, mungkin dalam kurung lebih lebih dijelaskan gitu. Maksudnya ini tuh apa gitu ada dalam kurungnya. Nah, itu sekalian itu Pak nanti evaluasi pertanyaan. Maka oh, tiga itu yang diambil. oke. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Makasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Logo. Ya, ya, silakan teman-teman. Ini bagus-bagus nih pertanyaannya ya. Memang itu yang aplikasinya nanti seperti itu ya. Kalau teorinya memang ya begini gini. Nah, begitu ke lapangan nanti baru ketemu masalahnya. Aduh, kenapa begini ya? Ternyata begitu gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjutkan ya. Jadi, silakan Bapak Ibu ya dibuka SPSS-nya yang tadi data untuk validitas ya. Ini contoh ya untuk input data di uji validitas. Jadi misalnya ada 5 pertanyaan di sini ya. Setiap pertanyaan ini kita anggap sebagai variabel ya. Jadi uji validitas pada di sini contoh aja ya 15 responden ini karena hanya contoh. Jadi pada 15 responden nanti Bapak Ibu lakukan ke 30 responden ya. Jadi ini ada 5 pertanyaan. Anggaplah setiap pertanyaan ini adalah variabelnya. Jadi ada pertanyaan satu, kita sebutlah dia P1 ya. Pertanyaan 2 variabel P2, pertanyaan 3 variabel P3 dan seterusnya. Jadi ada P1 sampai dengan P5. Nah, ini dia menggunakan skala Likert ya jawabannya ya. Dengan jawaban 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 selalu. Jadi angka 1, 2, 3 sampai 5 ini adalah scoringnya ya scoringnya. Jadi kalau dia jawabnya selalu dia dapat skor 5 untuk pertanyaan nomor 1. Ya, untuk pertanyaan 2 misalnya dia jawabnya 2 ya maka dia scoringnya 2. Ya. Kemudian pertanyaan 3 dia jawabnya 5 lagi berarti dia skornya 5. Pertanyaan 4 dan seterusnya. Nanti ini dijumlah. Nah, dari respondensi A berapa skor yang dia peroleh. Nah, itu akan terhitung otomatis di SPSS, Bapak. Jadi nggak usah hitung manual ya. Jadi kita tinggal input aja jawaban mereka. Pertanyaan 1 dia jawab 5 berarti input 5. Pertanyaan 2 dia jawabnya 2 input 2. Tinggal begitu aja. Ya, ini untuk satu responden ya. Jadi ini ceritanya ada 15 responden. Nah, setelah itu akan dapat data yang Bapak Ibu sudah buka ya, sudah open. Itu adalah datanya. Itu tadi kuesionernya ya. Nah,
untuk melakukan uji validitas ya dengan SPSS kita mulainya dari analyze ya seperti biasa. Analyze nanti ada pilihan scale di situ ya Bapak Ibu. Analyze kemudian scale nanti pilih yang reliability analysis ya itu ada di situ nanti. Nah, nanti akan muncul kotaknya seperti ini. Nah, kita pindahkan semua item pertanyaan itu ke kotak sebelah ya, kecuali nomor ya, nomor responden tidak usah ya, karena dia bukan variabel. Jadi kita masukkan semua pertanyaan yang akan kita uji validitasnya. Masukkan semua, kemudian nanti kita pilih eh, centangan yang di bagian ini saja Bapak Ibu, di item saja. Ya, di item saja, yang lainnya kita abaikan. Oh ini, scale ini, oh yang sebentar, yang given itu biasanya yang di item yang otomatis. Jadi tetap kita harus centang yang scale ini, scale if item delete. Ya. Nah, kemudian sebegitu aja sih langkahnya ya. Kemudian nanti pada bagian, oh ini sudah tadi. Nah, nanti akan langsung outputnya begini. Jadi nanti kita punya 3 output. Nah, nanti baru kita baca. Nah, sekarang saya ke SPSS ya, Bapak Ibu semua. Kita lakukan bersama-sama. Nah, ini ya. Kita masuk ke, sudah dibuka kah Bapak Ibu semua datanya ya? Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Jadi, Udah, Bu. oke, jadi kita buka di sini, kemudian kita pilih menu analyze ya. Boleh di jendela yang ini juga boleh, nggak pengaruh ya Bapak Ibu, atau pasti data view-nya terbuka ya ini yang kita membuka. Kalau kita lihat di sini keterangan di label itu, ya dia sudah ada keterangannya ini. Ya, jadi P1 itu labelnya adalah terpaksa lembur. Ya, P2 itu hidup bersaing. Kalau Bapak Ibu mau mengganti P1 dengan nama variabel, silakan aja nanti di questionnaire masing-masing ya, di penelitian masing-masing. Mungkin supaya nggak bingung P1 apa ya, P2 apa ya gitu ya. Karena outputnya nanti cuma keluarnya gini, P1, P2, P3, P4. Mau dikasih langsung nama variabelnya juga boleh. Ya, di sini sudah ada labelnya ya untuk setiap pertanyaan. Nah, kita masuk ke menu analyze ya. Analyze. Nah, analyze kemudian ke bawah itu ada scale di sini. Nah, ada scale ya. Kemudian geser ke kanan. Nah, ini pilih yang reliability analysis. Ya, kita klik saja, kita enter saja. Nah, ini muncul kotak reliability analysis. Dan tinggal kita pindahkan Bapak Ibu semuanya ke kanan kecuali nomor responden ya. Karena nomor responden itu bukan variabel. Jadi langsung saja kita pindahkan semuanya boleh dengan pencet shift ya, tanda panah ke bawah kalau mau langsung boleh pindahkan ke sebelah. Nah, setelah itu kita ke statistik. Nah, ketika kita klik statistik, dan muncul lagi kotak seperti ini. Oh, bukan given ya, nggak given. Oke, kita ke bagian descriptive for. Descriptive for ini kita pilih atau kita centang item saja sama scale if item delete. Ini dua ini aja. Kalau scale diklik ya muncul nanti kebanyakan output ya, nggak terlalu kita baca juga. Jadi cukup dua ini saja supaya nggak membingungkan. Udah ya, jadi item kita klik scale if delete item, kita klik juga, kemudian continue. Nah, sudah itu saja langkahnya ya Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk langkahnya, tinggal bagaimana kita membaca atau interpretasikan hasilnya. Nah, kemudian kita klik OK. Silakan dilihat di jendela outputnya Bapak Ibu ya. Ya, sudah muncul di outputnya seperti ini ya. Jadi ada 3 tabel ya, muncul ada 3 tabel. Ini untuk tabel yang pertama ini adalah gambaran deskriptifnya saja sebetulnya ya. Ya tidak perlu kita interpretasikan juga. 15 ini menunjukkan jumlah N respondennya. Ya, respondennya ada 15. Kemudian tabel kedua ini menunjukkan angka reliabilitasnya dengan nilai Cronbach alpha ya, tabel yang kedua.
Nah, tabel yang ketiga inilah yang validitasnya. Jadi nanti angka-angka ini yang kita akan apa namanya? Oh, satu lagi, maaf. Ini baru minnya, ya. Satu lagi ini justru ini yang penting. Nah, kalau di tabel ketiga ini hanya untuk menunjukkan nilai min, ya rata-rata dan standar deviasinya. Misalnya, pertanyaan nomor 1 itu rata-ratanya berapa skornya, ya, dari semua responden, dari 15 responden ini. Standar deviasinya berapa. Kemudian untuk pertanyaan kedua, rata-rata skornya 2,27, ya. Kemudian pertanyaan ketiga, mudah marah, rata-rata skornya 2,4 dan seterusnya. Ya, ini apa namanya menggambarkan nilai minnya saja ya dan standar deviasi dari 15 responden. Ya, jadi yang ini nilai alfa Cronbach untuk melihat apakah pertanyaan itu reliabilitas atau enggak. Yang ini yang terakhir ini nilai validitasnya. Nah, nanti ini akan kita baca Bapak Ibu. Yang kita baca itu di kolom ini. Corrected ya item total correlation ya di kolom nomor 3 ya. Angka-angka ini yang kita baca ya. Jadi pertanyaan pertama nilai korelasinya 0,963. Pertanyaan kedua nilainya 0,328. Pertanyaan ketiga 0,914 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini menunjukkan kuesioner itu, item pertanyaan itu valid atau tidak. Nah, dengan nilai seperti ini dia valid atau enggak? Misalnya untuk pertanyaan pertama, valid atau tidak? Pertanyaan kedua, valid atau enggak? Nah, untuk mengetahui pertanyaan ini valid atau enggak, kita harus menggunakan tabel R namanya. Ya, saya kembali ke PPT. Nah, ini outputnya tadi. Nah, jadi untuk melihat setiap pertanyaan itu valid atau enggak, kita menggunakan namanya R tabel. Ya, nah Bapak Ibu bisa download R tabel atau di sini juga sudah ada yang saya tampilkan. Tapi ini kayaknya belum semua ya, karena ini kan baru sampai angka 1, 2, 3 ini hanya sampai responden 23 ya. Sebetulnya masih panjang nih tabelnya. Bisa di-download ya tabel R. Nah, saya kesini dulu. Jadi untuk mengetahui apakah ya item pertanyaan di kolom corrected, item total korelasi ini valid atau tidak, kita harus membandingkannya dengan nilai R tabel. Nah, kita bukalah R tabel ya. Nah, kita buka R tabel ini ya. Kemudian gimana caranya? Cara menentukan nilai R tabel. Jadi kita cari dulu R tabel ya. R tabel itu ya dengan cara menggunakan rumus DF dulu ya. DF-nya itu adalah N-2 ya. Di sini tabel ini kan ada DF nih ya, ada DF-nya. Nah, untuk menentukan nilai DF rumusnya ini N-2. N itu adalah responden kita. Responden kita tadi ada 15 orang ya. Jadi 15 dikurang 2, 13. Nah, sudah ketemu DF-nya berarti 13 ya. Nah, dari tabel 13 dari DF 13 nanti kita lihat kolom yang tingkat kemaknaannya 5% ya, karena ini yang kita gunakan dan ini default ya dari SPSS-nya. Nah, dari DF13 itu ketemulah di kolom 5% angkanya 0,514. Nah, coba kita ke R tabel ya. Nah, kita cari DF-nya. DF-nya tadi jumlah responden dikurang 2 ya, 15 dikurang 2 maka 13. Nah, dari 13 ini kita lari ke taraf signifikannya yang 5%. 5%. Nah, kita ambil 0,514 ketemunya. Nah, inilah nilai dari R tabel. Oh, ini DF11 ternyata sampai 1000. Oh ya, berarti ini sudah semuanya nih tabelnya ya. Jadi ketemulah 0,514 ya. Jadi kita cari DF-nya dulu. Jumlah responden rumusnya N dikurang 2 ya. 15 dikurang 2 13 ya. 13 dengan tingkat kemaknaannya 5%. Jadi kita cari angka yang DF-nya 13 di kolom yang 5% ya. Nah, ketemulah ini 0,514.
Jadi jangan ngambil yang 1% ya, karena kita gunakan tadi 95% confident intervalnya. Jadi kita pilih 0,514 ya. Nah, ketemu ini R tabel. Nah, terus bagaimana? Sudah ketemu nih nilai R tabel. Nah, selanjutnya adalah kita bandingkan dengan nilai yang ada di tadi kolom corrected item total korelasi yang di sini Bapak Ibu, yang hasil tadi nih ya, yang di kolom ini nih ya, kita bandingkan tadi R tabelnya berapa, 0,514 ya. Jadi kalau nilai R hitung ini lebih besar dari nilai R tabel, maka item pertanyaan tersebut dikatakan valid. Ya, saya ulang ya, kalau nilai Oke. hitung dari hasil hitung ini nilainya lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Tadi nilai R tabel sudah ketemu 0,514. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, dia valid karena lebih besar dari 0,514. Untuk pertanyaan kedua, dia tidak valid karena kurang dari 0,514. Nah, pertanyaan ketiga dan seterusnya semuanya valid, ya kan? Karena lebih dari 0,514. Begitu. Jadi kita cari dulu R tabelnya, kita bandingkan dengan angka di sini. Nah, ketentuannya tadi ya, kalau angka R hitung atau R hasil lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut valid. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, bisa difahami? Ada Bisa. pertanyaan? Bisa. Ya, aman ya. Nah, setelah kita ketemu R tabel dan kita sudah tahu satu pertanyaan tidak valid, lalu diapakan ya? Nah, kita buat dulu supaya gampang ya. Dan ini nanti di laporan tesisnya Bapak Ibu menyampaikan gitu ya. Hasil uji validitas respon dibikin tabel seperti ini supaya lebih jelas. Jadi untuk P1 ya, boleh kasih keterangan dalam kurung adalah pertanyaan terkait terpaksa lembur. Nilai corrected item totalnya berapa? Dimasukkan ya. P2, P3 dan seterusnya semuanya masuk angkanya ya. Kemudian kolomnya kita buat lagi hasil atau kesimpulannya ya, dengan catatan R tabelnya kita tulis di sini ya. R tabel diperoleh 0,514 atau mau dibuat di sini tambah satu kolom juga boleh. Nah, baru kita buat kesimpulannya. Jadi untuk pertanyaan P1 ya itu lebih besar dari 0,514, maka kesimpulannya dia valid. Pertanyaan nomor 2 nilainya 0,328, lebih kecil dari 0,514, berarti dia tidak valid. Pertanyaan ketiga dan seterusnya seperti itu, lebih dari 0,514 berarti dia valid. Sehingga kesimpulannya dari 5 pertanyaan ini ada satu pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan P2 yang bertanya tentang hidup bersaing ya, persaingan hidup gitu. Nah, pertanyaan P2 ini harus kita hilangkan ya, karena dia tidak valid ya. Kalau kita tetap masukkan misalnya ya berarti kuesioner kita tidak valid gitu, nanti kan akan timbul masalah ya, maka kita buangkan ya, kita buang, kita hilangkan ya. Caranya kembali lagi ke SPSS yang tadi ya, tapi dengan mengeluarkan P2-nya ya. Kita kembali ke SPSS-nya. Nah, lakukan lagi perintahnya sama tadi, dari menu analyze, pilih lagi scale. Nah, pilih lagi reliability ya. Nah, tadi pertanyaan nomor 2 kan yang tidak valid ya. Kita buang saja ini, bukan buang, kembalikan dia, pulangin ke rumahnya ya. Nah, kembalikan dia tinggal 4 ya. Nah, sudah langsung oke, nggak perlu lagi kita otak-atik yang lain ya, karena tadi sudah langsung oke. Nah, jadi kita lihat lagi di sini hasil output terakhir. Ya, jangan salah ngambil output ya. Ini ada, kalau mau lihat tuh di sini ada lebih gampang. Nah, jadi ini yang terakhir nih hasilnya. Nah, sudah tinggal 4 pertanyaan. Dan semuanya angkanya sudah di atas R tabel. Ya, berarti sudah valid semua. Nah, selesai berarti pertanyaan kita cuma ada 4. Ya, gimana? Ada pertanyaan Ibu, sampai sini? hanya make sure aja sih Bu, ini Mm-mm. teknis banget. Mm-mm. Itu di output memang nggak keluar nol gitu ya, 0,0. Oh Langsung iya, iya, titik. iya, di SPSS memang begitu Pak. Di kayaknya Stata juga gitu deh. Iya, jadi iya saya lupa ya. Jadi angka di depan titik itu koma ya Bapak Ibu bacanya. Heeh.
Jadi bukan 996, bukan, tapi 0,0, begitu. Sama ya, semua hasilnya karena datanya kan sama ya. Begitu ya Pak, siapa Pak Lobo ya? Jadi Ya, Ibu. di depan titik itu adalah angka 0. Jadi kita baca 0 koma ya. Makasih Pak Lobo. Ya, nah, jadi kita tinggal pertanyaan cuma ada 4 ya, dan sudah valid semua. Nah, selanjutnya masih ada yang namanya reliabilitas ya, reliabilitas. Jadi validitas sudah valid nih, tapi dia reliable nggak kuesioner kita? Nah, untuk melihat dia reliable atau tidak, kita melihatnya dengan nilai ini, Bapak Ibu ya, tabel nomor 1 ya ini. Nah, kita lihat di sini ada namanya Cronbach alpha atau nilai alpha Cronbach. Ya, angkanya adalah 0,993 ya. Pertanyaannya ada 4 ya. Item pertanyaannya ada 4 ya yang sudah valid kan dengan nilai alpha Cronbach. Nah, ketentuannya dikatakan dia reliable apabila lebih dari sama dengan 0,6. Nah, itu banyak literatur yang menggunakan 0,6. Tapi ada juga mungkin yang menggunakan nilai yang lain ya. Silakan Bapak Ibu, terserah saja sih, tapi umumnya menggunakan 0,6 ya. Jadi kalau nilai alfa Cronbach ini lebih besar dari sama dengan 0,6 ya, berarti dia dikatakan reliable. Jadi pertanyaan ini, question ini sudah valid dan reliable ya gitu. Jadi yang pertama kita baca validitasnya dengan membandingkan nilai R tabel, baru terakhir lihat nilai alfa Cronbach yang di sini yaitu 0,993. Ini terakhir ya, karena kita harus pastikan dulu sudah valid semua baru kita baca nilai alfa Cronbachnya. Nah, sudah ketemu ya. Saya kembali ke PPT-nya. Jadi setelah kita keluarkan, kita pulangkan ya yang tidak valid ke rumahnya, ya kita peroleh 4 pertanyaan ya. Nah, selanjutnya kita baca nilai alfa Cronbach. Ya, sudah pasti nih, sudah valid semua. Kita baca terakhir nih nilai alfa Cronbach. Nah, ini jadi yang kedua adalah uji reliabilitas. Ya, jadi setelah semua pertanyaan valid, maka kita baca nilai alfa Cronbachnya. Kalau nilai alfa Cronbachnya lebih besar atau sama dengan 0,6, maka pertanyaan tersebut reliable. Nah, dari hasil uji di atas ya, ternyata nilai alfanya kan 0,993. Nah, ini lebih besar dari nilai 0,6. Maka bisa kita simpulkan pertanyaan tersebut dinyatakan reliable. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti laporkan ya di bab 5 hasil penelitian. Jadi bahwa kuesioner ini sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan hasilnya seperti ini. Bapak Ibu buat tabelnya begini ya. Kalau sudah jelas gini, yang mau nanya juga nggak akan perlu bertanya lagi ya. Karena sudah jelas informasinya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mencantumkan prosesnya begini, nah nanti itu biasanya akan dimintai konfirmasinya ya. Jadi sebaiknya disampaikan semua hasilnya. Nah, jadi jangan mengkopas langsung dari outputnya dipindah ke laporan ya Bapak Ibu. Sekali lagi, itu hanya sebagai lampiran. Jadi semua output-output di SPSS itu kan bisa di download ya atau dipindahkan ke Word, nanti itu sebagai lampiran. Tapi jangan kopas langsung ke laporan. Ya, jadi bikin sendiri tabelnya gitu. Nah, sudah selesai semuanya. Kita sudah melakukan. Nah, ini kesimpulan akhirnya ya. Gitu. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, amankah atau ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti? Ada yang ketinggalan stepnya? Bisa, Ibu. Aman Ada, kayaknya, Bu. Bu. Aman ya, ini sangat sederhana ya, sangat ringkas. Bu, Ya, kalau silakan. Mm-mm. ini berandai ya, Bu. Mm-mm. Untuk item nomor 2 ya, Bu. Mm-mm. Kan 0,328 itu nggak valid, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau kita ngelihat R tabel tadi, andai saja Mm-mm. Mm-mm. pengambilan sampelnya minimal 37, sepertinya aman ya 325 nilainya ya, Bu. Nah, Mm-mm. apakah dengan kita, ini sudah jelas ketika kita menaikkan jumlah sampel uji coba, Mm-mm. pasti akan menurunkan angka R tabelnya ya, Bu, pembandingnya. Nah, Mm. ini
akan jadi dianggap fraud atau kecurangan buat peneliti nggak Bu gitu? Kalau misalnya gimana? Kalau Eh, kita menaikkan jumlah apa sampel uji coba hmm? Mm-mm. supaya lebih banyak item butir soal yang valid pastinya Bu. Mm-mm. Nggak apa-apa, Pak. Nggak Boleh. apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa. Justru kalau kurang dari 30 itu nanti hasilnya jelek. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan hanya minimal. Minimal apa minimal uji coba. Uji validitas itu 30 minimal. Tapi kalau mau lebih ya boleh gitu. Itu kan Hmm. minimal. Justru bagus. Kalau Bapak punya sampel nanti misalnya 300, uji cobanya 30. Makanya terlalu sedikit ya, cuma 10%-nya. Tambahin deh gitu. Boleh 40 misalnya. Nggak Pasti apa-apa, Pak. pembandingnya pasti lebih kecil ya Bu, R tabelnya. Bisa jadi, iya, bisa jadi. Hmm. Mm-mm. Oke. Oh, maksudnya R tabel yang ini, DF-nya. Iya Ya, Bu, R tabel yang mana? iya kan Bu? Ya misal, Ini maksudnya. iya betul. Oh, Kita ya. misalnya yang tadi kan 15 Bu sampelnya ya. Jadi kan pembandingnya 514, 0,514. Nah, Oh, ya. kalau kita Ya. bisa lebih misalnya Mm-mm. angkanya, Iya, betul. ya, Kalau lebih kecil kan kemungkinan akan valid, ya nah kan? Nah, itu Bu maksudnya. iya. Oh, iya, iya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Enggak lah, nggak bohong gitu. Justru kalau bohong itu kalau kita merubah angka gitu. Yang kita laporkan Hmm. beda dengan output. Nah, itu yang nggak boleh kan. Ya. Nah, kalau Mm-mm. kalau Papian bisa 50 tuh Papian kan jadi 0,273. Bu, Bu lihat Ya, membernya jutaan Pak Sobri, bingung. tapi jangan langsung ambil banyak, Pak. Kalau dengan 30 sudah bagus hasilnya, ngapain ambil Iya, banyak gitu. Nanti ya, aja ya kalau betul. misalnya ya kan. Heeh. Ya Bu, Kita ini gambling dulu tanya. aja. Benar, Bu. Mm-mm. Aku izin Ya, bertanya, ya untuk membaca silakan. nilai R tabel ini tadi Mm-mm. gimana, Bu? R tabel ini. Ya, kita hitung DF-nya dulu ya. DF ini yang kita cari ya, tergantung jumlah respondennya. Tadi dalam contoh respondennya kan 15 ya. Maka DF-nya itu rumusnya 15 dikurang 2 atau jumlah responden dikurang 2. Nah, ini ya, DF sama dengan N min 2. N-nya ini 15 responden ya. N itu jumlah responden. Karena contohnya responden kita 15, 15 dikurang 2 hasilnya 13. Maka carilah di tabel itu yang DF-nya 13. Ini ya, cari yang DF-nya 13. Nah, kemudian cari lagi yang taraf signifikannya 5%. Nah, ketemunya di angka ini. Jadi DF 13 dengan taraf signifikan 5%, ketemu hasilnya 0,514. Gitu. Minat ya. Oke, Bu. Mm-mm. Jadi ini tergantung ya jumlah respondennya. Kalau misalnya 30, apa namanya 30 respondennya, maka DF-nya berapa? Kalau respondennya 30. 28 Bu. 28. 28. Jadi ngambil angkanya yang di 28. Berarti 0,361 gitu. Aman Bapak Ibu semua? Man, karena air tabel kan ini udah kami nggak perlu bingung lagi kan ini udah otomatis Mm-mm. dipakai. Mm-mm. Betul, betul Pak. Jadi kalau aman, seperti biasa. Tugas lagi ya Bu. Betul sekali Bapak ya. Tugas lagi. Nah, ini ada dua latihan ya Bapak Ibu ya. Ada latihan 1 dan latihan 2. Nah, ini silakan diinput, tapi terserah mau pilih yang mana, salah satu aja ya. Latihan 1 atau latihan 2. Kalau latihan 1 respondennya ada 9, pertanyaannya ada 10. Jadi nanti Bapak Ibu inputnya P1, P2, P3 dan seterusnya gitu ya. Jadi latihan 1 ini respondennya ada 9, pertanyaannya ada 10. Nah, kalau latihan 2 pertanyaannya ada 10, respondennya ada 12. Silakan mau pilih yang mana. Dan ini di-input ya. Item 1 bikin aja itu P1, ya item 2 P2 dan seterusnya. Ya, silakan mau pakai nama variabelnya mau dikasih nama apa, nggak masalah. Jadi bebas ya Bapak Ibu, silakan menentukan masing-masing mau latihan 1 atau mau latihan 2. Ya. Nah, ikuti langkah-langkahnya tadi. Nah, nanti yang diupload ya adalah tabel ini,
hasilnya dan interpretasinya ya. Jadi bikin dulu hasil validitasnya, kemudian interpretasikan ya. Terus kemudian diberikan penjelasan seperti ini. Kalau ada yang tidak valid, maka dilakukan langkah berikutnya dan seterusnya. Nah, screenshot hasilnya ya, outputnya, tempel di apa namanya, di Word-nya. Kalau Airtable nggak usah ya, tinggal sebutin aja berapa Airtable-nya. Nah, terus langsung ke eh, nilai alfa krombatnya berapa ya. Terus interpretasikan. Jadi ikuti saja seperti ini ya caranya dan interpretasinya juga. Gitu ya. Kalau Airtable langsung saja ditulis Airtable-nya sekian ya dengan rumus DF minus N min 2 gitu ya. Dijelaskan seperti ini, diperoleh angkanya sekian. Jadi Airtable-nya nggak usah di screenshot. Yang di screenshot adalah outputnya saja. Aman? Aman lah ya. eh Apa namanya, Pak Sobri, kita ini pertemuan hari ini pertemuan keberapa ya? 6 ya, Bu? Bisa gue 6 lihat. ya? 6, 6. 6 ya, berarti satu pertemuan lagi. Satu pertemuan lagi tuh tentang apa ya sebelum UTS? Lupa saya lihat dulu deh. Atau mau review ya. Ya baik, kita satu pertemuan lagi ya Bapak Ibu. Hmm, Sudah mau UTS, cepat banget ya waktu itu. Luar biasa ya, bentar lagi mau lulus deh. Amin gitu dong, kok nggak ada yang bilang amin sih. Baru Baik ya, buka oke. Hmm? Hmm? baru buka mic. Oh iya iya, amin. Ya baik ya Bapak Ibu, saya rasa aman ya. Ini masih ada waktu, langsung saja dikerjakan sendiri ya, karena juga langkahnya nggak panjang daripada menunda-nunda sekalian di depan laptop kan. Nah sekalian langsung running ya. Mau bareng-bareng juga nggak apa-apa di Zoom ini ya. Silahkan, yang penting laporannya masing-masing. Ya, kalau langkahnya bareng-bareng aja nggak apa-apa. Tapi kan laporannya tetap masing-masing ya. Untung ada waktu. Nanti kalau biasanya kalau udah lepas laptop kan udah beda lagi urusannya ya. Apalagi ini hari Sabtu ya. Besok dan Minggu ya. Oke baik ya Bapak Ibu. Sudah di ini Pak Sobri foto Bentar, silakan teman-teman dibuka videonya. ya, hari ini hujan terus ya. Sama, Bu. Mendung-mendung nih. Saya ambil slide 1. Slide 2. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Pak Sobri, Bapak Oke. Ibu semua ya. Tetap semangat ya. Terima kasih, Bu. Sampai selesai. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Selamat saya pagi, izin Bu. live. Terima kasih. Baik pagi Pak.